Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan di SD. Oke. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novita Rahmawati, Nur Syakina Syariah, Nur Amelia, dan saya sendiri adalah Neneng Hasanah. Oke. Pada presentasi kali ini kami mengambil tentang teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner adalah hasil studinya tentang perkembangan belajar yang merupakan suatu cara untuk mendefinisikan belajar. Brunner menekankan bahwa setiap individu pada waktu mengalami atau mengenal peristiwa atau benda di dalam lingkungannya, menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa atau benda tersebut di dalam pikirannya, yaitu suatu model mental tentang peristiwa atau benda yang dialaminya atau dikenalnya. Ada beberapa teori belajar Brunner dalam matematika, dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif atau tahap kegiatan, lalu tahap ikonik atau tahap gambar bayangan, yang ketiga tahap simbolik. Untuk berikutnya teman kami yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu tahap enaktif atau tahap kegiatan. Tahap enaktif yaitu tahap di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek secara langsung. Contohnya, saya akan memberikan contoh. Saya punya pulpen 1 dan saya diberikan pulpen 1 lagi. Maka sekarang saya mempunyai 2 pulpen. Jadi seperti itu tahap enaktif, yaitu tahap belajar siswa bisa memanipulasi objek secara langsung. Oke. Selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan rekan saya yang lain. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya rekan saya yang akan melanjutkan tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu tahap ikonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelia. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori ikonik atau tahap gambar bayangan. Tahapan pembelajar di mana siswa memanipulasi objek konkret dalam bentuk gambar. Pada tahap ini, anak telah mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Dengan kata lain, anak dapat membayangkan kembali atau memberikan gambaran dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami atau dikenalnya pada tahap enaktif. Walaupun peristiwa itu telah berlalu atau benda real itu tidak lagi berada di hadapannya, atau tahap pre-operasi dari Piaget. Contoh tahap ikonik yaitu ada gambar 1 donat tambah 1 donat sama dengan menjadi 2 donat. Lalu ada 1 donat ditambah 2 donat menjadi 3 donat. Lalu 1 donat ditambah 3 donat menjadi 4 donat. Lalu ada 1 donat ditambah 4 donat jadi 5 donat. Begitupun seterusnya. Di situ juga ada es krim. Ada 2 es krim ditambah 1 es krim sama dengan 3 es krim. Lalu 2 es krim ditambah 2 es krim sama dengan 4 es krim. Lalu 3 es krim tambah 2 es krim sama dengan 5 es krim. Lalu yang terakhir 3 es krim ditambah 3 es krim sama dengan 6 es krim. Untuk yang ketiga yaitu tahap simbolik, di mana akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ibu Novi Rahmawati. Silakan Bu. Selanjutnya adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, anak dapat mengutarakan bayangan mental dalam bentuk simbol atau bahasa.
Apabila ia berjumpa dengan suatu simbol, maka bayangan mental yang ditandai oleh simbol itu akan dapat dikenalinya dengan baik. Pada tahap ini, anak sudah mampu memahami simbol-simbol dan menjelaskan dengan bahasanya. Selanjutnya, apa yang dapat kita terapkan pada teori Burner ini dalam merancang pembelajaran matematika di SD? Dari ketiga tahap belajar di atas, maka jelas bahwa untuk memudahkan pemahaman dan keberhasilan anak pada pembelajaran matematika haruslah secara bertahap. Berikut adalah contoh. Di sini ada gambar bus dan es krim, kemudian ada gambar donat dan juga baju. Ini adalah contoh simbolik pada anak usia SD agar mereka lebih mudah memahami dalam visualisasi untuk mereka menghitung jumlah yang ada di gambar. Itu lebih memudahkan mereka dalam berhitung dan juga bagi anak-anak itu lebih menyenangkan. Selanjutnya, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan kepada dosen pembimbing kami banyak terima kasih yang telah membimbing kami. Kami dari kelompok 2 yang berisikan Neneng Hasanah, Nur Amelia, Novita Rahmawati, Nur Sakinah Syariah, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.